Baik, kita mulai ya market review kita hari ini. Kita mungkin tidak akan berlama-lama, jadi karena belum ada yang menarik sekali ya untuk market hari ini. Tetapi teman-teman bisa lihat ya, ini besok kan hari Jumat ya, jadi mungkin ada peluang masih akan ada koreksi. Walaupun ya tren yang ada kita ngelihat memang cukup bagus lah ya, tren-tren yang ada di Dow Jones-nya juga masih cukup utuh. Memang yang mungkin yang sekarang menjadi sentimen yang sedikit tidak akan mempengaruhi pergerakan indeks adalah sentimen resesi. Nah, kalau untuk mengenai sentimen resesi, saya harus mengatakan kepada teman-teman begini. Masih ingat tentang sebuah istilah market discount everything ya. Nah, teman-teman bisa cek dulu ini kalau misalnya untuk mengenai sentimen resesi ini sedang terjadi kah? Atau sebenarnya sudah terjadi? Atau ini jangan-jangan sudah mau lewat resesinya? Jadi kalau dibilang resesi, ya berarti kan harus ada dua periode, dua kuartal di mana PDB-nya itu berturut-turut negatif. Jadi itu mungkin sudah dialami oleh Amerika, sudah dialami oleh Eropa ya. Itu. Nah, kalau untuk di Asia sendiri seperti apa? Mungkin yang teman-teman akan lihat itu ya seperti mungkin kayak Jepang atau di China ya. Di China sendiri itu masih berkutik dengan COVID-nya. Jadi kalau ketemu COVID berapa kasus mereka lockdown, ketemu kasus berapa banyak mereka lockdown. Itu masih menganut kebijakan zero policy untuk COVID-nya. Nah itu sampai kapan kita nggak tahu. Tetapi setidaknya memang kita melihat itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada. Nah sekarang bagaimana dengan Indonesia? Kita melihat memang data-data yang ada masih cukup bisa mendukung lah pergerakan pertumbuhan ekonomi yang ada. Karena di kemarin saja PMI kita ditutup masih cukup tinggi ya. Walaupun itu adalah data masa lampau, nah kita mau lihat nih usaha pemerintah untuk menstabilkan pertumbuhan PMI itu. Jadi kalau PMI bertumbuh, kemudian harga minyak terus turun, ya ini mungkin sekarang udah ada pantulan-pantulan untuk naik kembali ya. Nah, kalau dia bisa stabil saja harga minyaknya, kenaikan harga BBM kemarin itu otomatis akan cukup terkendali ya. Kenapa? Karena ya teman-teman lihat di 1 Oktober kemarin kan sudah mengalami penurunan ya. Ada harga-harga yang diturunkan. Jadi kayak misalnya Pertamax Turbo turun. Terus yang Pertamax mungkin masih ada sedikit subsidinya, tetapi seenggaknya juga udah turun. Jadi ada sebuah tren penurunan di sana. Ya moga-moga dia cukup stabil di situ sehingga kita bisa melihat mungkin ke depannya tumbuhan inflasi kita bisa cukup terkendali. Ini yang kita mau jaga. Jadi kalau inflasi terkendali, kemudian untuk kenaikan suku bunga The Fed itu mulai setidaknya tidak seagresif. Mungkin yang sekarang kan 75 basis point, 50 basis point. Nah, dia mungkin akan terus menurun nih. Jadi kalau lihat di technical tuh kalau dia menuju kepada resisten tuh mengecil nih candlenya. Seperti itu ya kira-kira. Kalau kita melihatnya seperti itu, jadi ke depannya window dressing itu mungkin saja akan terjadi. Nah kalau untuk 2023 kita nggak tahu lah ya. Tetapi mungkin untuk di Oktober secara seasonal dia masih akan berpotensi ditutup positif. Kemudian November mungkin ada sentimen-sentimen negatifnya lah ya. Ada seasonalnya juga kelihatannya juga bisa ditutup negatif tergantung dari pergerakan Oktober nih. Kalau Oktobernya bullishnya cukup besar, nah ini maka akan ada koreksi di November. Nah, sedangkan Desember sendiri itu adalah bulan di mana indeks harga saham gabungan itu hampir boleh dibilang tidak pernah ditutup negatif. Ya, jadi mungkin dia cuma ada 1 tahun nih, 1 tahun saya lupa tahun berapa itu ditutup negatif. Selebihnya itu benar-benar ditutup positif. Jadi yang kita lihat dari seasonal, Oktober itu bagus. Kalau Oktober itu benar-benar dia rally, jadi mungkin ada koreksi dulu di November. Kemudian akan rally lagi di Desember. Ini yang kita lihat periode window dressing kalau sampai dia terjadi ya. Oke. Nah, terus habis itu teman-teman bisa lihat deh di hari Sabtu kemarin, kan Selasa kemarin kita nggak ada market review ya. Di Sabtu kemarin, yang kita rekomendasikan masih cukup follow the plan ya. Bener ya, kayak Mayora hari ini sudah mulai tembus tembus 2000. Yang mungkin agak liar itu ADMR ya. ADMR mungkin agak liar. Nah, Unilever juga mungkin sedikit lagi lah ya. Dia mungkin udah, kalau lihat dari ini, resisten yang agresifnya, ini kan di sekitar ini ya, kalau misalnya agresif ya, teman-teman harusnya udah bisa mulai masuk nih. Di 4.800, 4.900 itu,
Ya, ini yang buat agresifnya udah mulai bisa ada trigger untuk buy. Ini hari ini nih kan dia break ke atas ya. Kemudian kalau teman-teman yang konservatif, kita tunggu di atas 5.000. Ya, jadi kalau saya gedein teman-teman bisa lihat lah kenapa kita tunggu di 5.000. Jadi setelah dia naik, ini habis itu sideways di atas itu, ya. Ini yang kita lihat ya untuk Unilever. Nah, sedangkan yang lain-lain teman-teman tinggal follow the plan aja. Ini beberapa saham yang mungkin bisa saya rekomendasi untuk di minggu depan. Teman-teman bisa perhatikan. Ya, ingat ya, ini masih butuh konfirmasi banget ya. Beberapa ini mungkin saya mention dulu mengenai finance. Jadi beberapa yang finance yang masih kita lihat masih trendnya masih cukup utuh, masih bisa ada di area-area buy-nya lah ya. Ini teman-teman lihat BBNI. BBNI masih di situ saja. Jadi sejak dari hari Sabtu yang kenaikannya paling berapa ya? 1%-an lah ya. 1% aja. Kalau misalnya lihat dari sini, kita berharap adalah dia bisa stay di atas 8.725. Jadi ini area-area sekitar stop loss-nya kita lah. Jadi kalau dia breakdown ke bawah situ ya berarti pasti kita akan keluar. Ini resiko kita nih. Ya, kenapa kita lihat dulu resikonya? Karena kalau teman-teman trading itu kan berbisnis ya. Kalau berbisnis kita melihat kalau seandainya ini plan tidak bekerja, apa yang kita harus lakukan? Di mana saya harus menghentikan kerugian tersebut. Kalau kita biarkan dia terus turun, berarti kan modal kita lama-lama habis. Bener kan? Nah, oleh sebab itu makanya kan teman-teman kalau lihat dari ini chart yang BBNI, kita tahu di mana kita harus bisa menghentikan rugi kita. Ya, yaitu pada saat dia break 8.700. Itu dia kalau break itu. Nah, kalau teman-teman yang konservatif, kalau misalnya saya mau masuk ke BBNI gimana? Teman-teman bisa tunggu dia break 9.250. Ini masih sama dengan stock pick yang di hari Sabtu kemarin ya. Yang kedua adalah BBRI. Ya, BBRI ini sempat naik, kemudian ketemu plafon, kemudian turun kembali. Ya. Jadi ini yang teman-teman kalau sudah masuk, jadi kalau misalnya kemarin udah masuk pas dia breakout. Ini ya, kalau teman-teman curi start, misalnya dia breakout dari daerah sini gitu ya. Nah, teman-teman berarti follow the plan. Ya, follow the plan. Kita berharap adalah dia bisa break 4.670. Ini kan, kalau teman-teman konservatif berarti nunggunya di sini. Kalau dia break 4.670, teman-teman ikut. Tapi kalau teman-teman agresif, kita kan ada satu trigger di bawah situ. Pada saat dia break trend line, kemudian dia naik kena plafon, dia berarti nggak bisa melanjutkan kenaikannya, masih ada pullbacknya. Nah, kalau udah begini, kalau teman-teman udah masuk situ, ingat follow the plan. Ya, follow the plan. Karena kita nggak pernah tahu kan market akan bereaksi seperti apa. Tetapi trigger kita berdasarkan setup. Jadi bukan karena emosi. Kita masuk ke sini bukan karena emosi. Memang ada setup di situ. Kemudian kalau teman-teman sudah masuk, tinggal follow the plan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kalau saya sering ngomong follow the plan. Kalau saya nggak pernah bikin plan bagaimana? Kalau teman-teman nggak pernah bikin plan, berarti memang teman-teman memang berencana untuk gagal dalam trading. Gitu aja. Jadi kalau teman-teman tidak punya waktu untuk bikin plan, sama saja dengan teman-teman tidak akan punya waktu juga untuk bisa menikmati keuntungan di sini. Ya cuman apa ya, cuman keluar masuk doang. Ya, jadi ya sekali lagi harus punya rencana. Jadi teman-teman harus melakukan persiapan dulu. Habis itu baru action. Jadi jangan bertempur, jangan pergi ke medan perang tanpa persiapan, tanpa perlengkapan, tanpa peralatan apapun. Lu tiba-tiba sudah di medan perang ya lu namanya itu mati konyol kan. Demikian juga dengan trading. Jadi kalau di trading lu nggak punya plan, sama kayak gitu. Lu maju ke medan tempur tapi nggak punya apa-apa. Memang lu berencana untuk mati konyol di medan tempur. Jadi siapkan plannya. Jadi teman-teman pasti punya setup masing-masing kan. Tahu karakter masing-masing kan. Nah, gue harus ada di mana? Harus seperti apa? Nah, saham yang lain teman-teman bisa lihat Cobex. Ya, saya mention ini lagi mengenai Cobex. Ini Cobex, dia kan udah di trend line, kemudian dia sebenarnya sempat break, tapi masih sideways dari situ. Jadi kalau saya buang ini, teman-teman bisa lihat ya, dia masih sideways dari sini nih. Ya, apa yang kita tunggu? Ya, berarti teman-teman cari support resisten di situ. Kita pas dia break resisten, kita ikut. Itu ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini, resistennya kurang lebih di 408. 408 kalau dia bisa break, lalu ikut di situ. Ini Cobex. Kemudian ada Doit. Doit, ini saya mention keulang Doit karena dia belum kemana-mana ya. Teman-teman lihat ya, ini sempat naik sih. Dia sempat jalan di sini, money spotnya dia sempat jalan. Teman-teman yang sudah punya barang ya otomatis masih ikut plan kan.
Kenapa? Karena dia masih plannya masih utuh. Kalau misalnya saya taruh stop loss saya di sini, ikan ini masih belum kena stop loss saya. Berarti kan saya masih tetap ada di dalam situ. Bener gak? Ya, memang dia udah sempat naik. Kemudian kena plafon, kemudian dia turun. Ya toh? Nah, kalau teman-teman yang ngambil dari sini, berarti kita masih follow the plan. Kalau teman-teman yang konservatif, berarti kita tunggu dia break. Ya, break area ini nih. Dia break itu berarti 460. Ya, 460 setelah dia break baru ikut. Ya, targetnya ya kalau target paling dekat ya di atas ini. Nih, ya di resisten yang puncak itu. Ya, kalau misalnya teman-teman mau follow the trend, ya tinggal nanti siapkan yang namanya trailing stopnya. Oke, itu Doit. Sebenarnya bukan cuma Doit doang, teman-teman bisa lihat kok saham-saham yang berkaitan dengan batu bara itu sebenarnya cukup bagus. Ini saya cuma mention aja ya, teman-teman bisa lihat KKGI. Itu juga masih ya. Kita masih punya peluang nih di daerah sekitar 715. Ini apakah ini adalah manipulasinya? Teman-teman tinggal cek ya. Kemudian ada BSSR itu juga sama, masih ada peluang di situ. Ini yang trading plan kemarin. Ya ini lihat ya, teman-teman masih lihat ini kan ada gap tuh setelah dia pembagian dividends atau apa di sini. Ya dia ada gap kan, pop gitu kan, turun-turun ke bawah situ. Nah, ini udah mulai ada pergerakan mulai naik. Nah, pergerakan ini ya teman-teman tinggal sesuaikan dengan karakter masing-masing. Gue mau buy di mana? Oh, gue mau buy pada saat dia breakout aja. Ya sudah, berarti teman-teman tinggal jagain pas dia breakout seperti apa. ADMR juga masih menunggu. ADMR kemarin kan yang kita lihat tuh ADMR sama Adaro kan. Ini ADMR masih di situ. Kalau saya bikin trend line, teman juga mungkin bisa lihat ya, dia kan masih naik ya. Pergerakan naiknya juga masih pelan-pelan. Ini pergerakan naiknya masih pelan-pelan, tetapi dia udah mulai nih. Ini sebenarnya ini high, ini udah mulai high. Ya low-nya udah pasti low-nya terus menaik kan, menanjak gitu kan. Ya moga-moga dia udah membentuk high yang baru lagi. Kalau sampai ada high baru lagi, berarti ada peluang dia akan terus melanjutkan trend. Kemudian ada NRCA. Nah, ini untuk NRCA teman-teman lihat deh. Pergerakannya ini yang buat Wyckoff-nya. Ini pergerakannya di sini manuvernya, kemudian dia udah mulai naik pelan-pelan nih NRCA. Jadi kalau misalnya kita lihat dari lorong harga itu saja, lorong harga itu, kalau saya mau trading, ya ini berarti saya ngambil berarti daerah-daerah sekitar support di trendline ini. Support di trendline itu, kemudian saya hanya trading sampai ke atas trendline. Ya sampai ke atasnya. Jadi ini kalau saya ambil ini berarti 1/2,5, 2,5. Kalau teman-teman ambil yang di sekitar ini, di sekitar resisten ini 1/2 nih. Ya ini cuma buat swing doang. Kita cuma memanfaatkan kesempatan market yang mungkin ya sedang tidak menentu ini. Ada kecenderungan bullish, ada kecenderungan juga mungkin bisa jadi turun. Ya, ini NRCA. Kemudian ada SMMT. Ini juga masih hubungannya sama batubara juga ya. SMMT teman-teman lihat di sini. Ini kalau lihat dari trend line-nya ini 1, 2, 3 ya. Ini tinggal tunggu dia break kalau teman-teman agresif. Jadi dia break, teman-teman bisa ambil. Kalau misalnya konservatif, teman-teman bisa tungguin dia break 1000. Ya, 1000 ini angka psikologisnya itu kurang lebih di daerah 1000 nih. Nah, kalau dia break 1000, teman-teman incar aja di atas ini kalau memang mau swing dong. Ya, ambil resistennya. Udah, selesai. Kemudian ada Cimori juga. Nah, kalau yang satu ini memang tidak terlalu ikut-ikut banget ya. Tetapi ini kalau misalnya dia bisa break nih area ini berarti ada peluang dia akan bisa melanjutkan trend. Teman-teman juga bisa lihat ya, trend line-nya sendiri juga belum break nih. Ini artinya trendnya sendiri belum break sendiri nih. Ya kan? Trendnya sendiri belum break kan. Ya, cuman memang dia nggak terlalu liquid. Jadi itu memang ini saham memang lebih cocok untuk dipakai buat kayak value investing ya. Tetapi ini kalau kita di trading itu kita sebutnya sebagai position trading. Ya, jadi kita bisa ikutin trendnya sampai dia patah. Kayak terakhir ini mungkin saham juga di hari Sabtu kemarin ini masih ada Telkom nih. Telkom juga masih di situ, masih di sekitar support ya. Risknya juga kelihatan, risknya berarti daerah sini kan. Stop lossnya kurang lebih di situ. Dia masih belum kemana-mana juga dari Sabtu yang lalu. Ini masih di situ-situ saja. Nah, jadi artinya kalau teman-teman lihat Telkom itu masih cukup bagus, potensial, teman-teman bisa ambil. Ambil lah misalnya contoh ya, kalau misalnya saya ambil, saya buy, saya hanya trading sampai ke atas ini. Ini juga bisa nih. Itu ada sekitar 6-7%. Nih ya, stop lossnya saya ambil low yang bawah sini.
Kemudian kita TP-nya itu pada saat dia ada di atas ini sekitar 4.760. Ini aja ada sekitar 6,7% lebih. Nah, kalau dia bagus, teman-teman tinggal follow the trend dengan trailing stop ke atasnya seperti apa. Saya pikir cuma itu aja sih teman-teman untuk stock pick-nya ya. Yang paling penting dalam trading itu adalah you get the plan ya. Lu punya rencana, lu pegang rencana lu. Habis itu you trade the plan. Itu aja udah. Yang lain lu nggak usah tahu. Lu nggak usah peduliin. Nah, plan lu itu cuman menunjukkan kepada lu satu, tempat lu keluar kalau pasar tidak setuju. Kedua adalah tempat lu keluar jika pasar setuju. Itu ya. Jadi pastikan itu ada di tangan masing-masing, oke? Saya cuma mau merekap aja. Pertama adalah lu mesti tahu di mana resiko lu pada saat lu ngeliat chart. Pada saat lu melakukan analisa, pastikan lu tahu di mana risk kalau lu masuk ke dalam sebuah emiten. Ya, kalau lu actionkan, ya. Oke. Nah, yang kedua adalah pastikan lu tahu bagaimana cara masuknya. Entry-nya di mana, bagaimana lu entry-nya. Kemudian lu siapkan beberapa skenario untuk si harganya bergeraknya kurang lebih seperti apa. Berarti harus ada resisten-resisten di atasnya. Lu tahu di mana peta pergerakannya. Nah, selama dia masih mengikuti skenario-nya lu, berarti plan-nya lu tetap di situ. Ya, you tetap trade the plan. Oke? Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi nanti hari Sabtu ya. Semoga bisa bermanfaat. Ya, jangan lupa di analisa ulang. Oke? Sampai ketemu lagi. Thank you. God bless.